Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Saat ini saya akan membawakan renungan berdasarkan bahan MTPJ Sinode Gemim tanggal 21 sampai 27 Juli tahun 2024 dengan bacaan Alkitab terdapat di dalam Roma pasal 12 ayat 9 sampai ayat 21. Bunyinya sebagai berikut. Nasihat untuk hidup dalam kasih. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Janganlah hendaknya kerajananmu kendor. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Bantulah dalam kekurangan orang-orang kudus, dan usahakanlah dirimu untuk selalu memberi tumpangan. Berkatilah siapa yang menganiaya kamu, berkatilah dan jangan mengutuk. Bersukacitalah dengan orang yang bersukacita, dan menangislah dengan orang yang menangis. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu bersama. Jangan kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi, tetapi arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana. Janganlah menganggap dirimu pandai. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Sedapat-dapatnya, kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah, sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku, akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Tetapi jika seterumu lapar, berilah dia makan, jika ia haus, berilah dia minum. Dengan berbuat demikian, kamu menumpukan bara api di atas kepalanya. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Saudara-saudara yang Kristus kasihi, ada sebuah cerita dari negara Cina. Seorang perempuan bernama Lily menikah dan tinggal bersama suami dan ibu mertuanya. Lily sering berlawanan dalam berbagai hal dengan ibu mertuanya. Mereka memiliki dua kepribadian yang berbeda. Hari demi hari, minggu demi minggu berlalu, Lily dan ibu mertuanya selalu saja bertengkar. Yang membuat situasi semakin sulit adalah bahwa dalam tradisi Cina, Lily harus tunduk kepada ibu mertuanya. Akhirnya, Lily tidak tahan lagi. Dia harus melakukan sesuatu untuk menyelesaikan masalah ini. Lily pergi ke seorang teman baik dari ayahnya, Dr. Huang, yang menjual ramuan tradisional. Dia bercerita mengenai situasinya dan meminta ramuan racun supaya dia bisa memecahkan masalahnya. Dr. Huang berkata, Lily, saya akan membantumu, tetapi kamu harus mendengar apa kata saya dan melakukan apa yang saya katakan. Dr. Huang pergi ke kamar belakang dan kembali dengan sebuah paket berisi ramuan. Dia berkata kepada Lily, kamu tidak boleh menggunakan racun yang bekerja dengan cepat, karena nanti orang akan curiga. Karena itu, saya memberikan beberapa ramuan racun yang bekerja dengan lambat untuk ibu mertuamu. Kamu harus memasak makanan daging babi dan ayam yang enak, lalu memasukkan sedikit dari ramuan ini untuk menghilangkan kecurigaan kalau dia meninggal. Kamu harus berhati-hati dalam tindakanmu. Kamu harus baik terhadap ibu mertuamu. Jangan bertengkar lagi. Dengarkanlah keinginannya dan perlakukan dia seperti ratu, supaya dia tidak menaruh curiga kepadamu. Minggu berganti minggu, bulan berganti bulan, Lily melakukan persis
apa yang Dr. Huang katakan. Dia mempersiapkan makanan enak dan memperlakukan ibu mertuanya seperti ratu. Setelah 6 bulan segalanya berubah. Lily memperlakukan ibu mertuanya dengan hormat dan juga humor. Ibu mertuanya menceritakan bahwa Lily adalah menantu terbaik kepada teman-teman dan anggota keluarga lain. Lily dan ibu mertuanya sekarang bisa hidup berdampingan dengan baik. Pada suatu hari, Lily kembali minta tolong ke Dr. Huang. Dia berkata, "Dr. Huang, bisakah Anda memberi anti racun supaya ibu mertua saya tidak meninggal? Dia telah berubah menjadi perempuan yang menyenangkan dan saya mengasihinya seperti ibu saya sendiri. Saya tidak mau dia meninggal dunia karena racun yang saya berikan kepadanya." Dr. Huang tersenyum dan berkata, "Lily, jangan khawatir. Saya tidak pernah memberikan racun kepadamu. Saya memberi ramuan untuk kesehatan ibu mertuamu. Satu-satunya racun ada di dalam jiwamu dan perlakuanmu terhadapnya. Tapi itu telah dihapus melalui kasih yang engkau berikan kepadanya." Saudara-saudara yang Kristus kasihi, cerita ini memiliki isi yang menarik. Saya mau bertanya, siapa kira-kira yang pertama kali berubah? Lily atau ibu mertuanya? Atau apakah peran yang dimainkan oleh Dr. Huang? Akhirnya Lily memiliki tujuan yang berbeda ketika dia mengubah sikapnya. Namun akhirnya dia juga menyukai perubahan itu berkat tujuan buruknya terhadap ibu mertuanya. Kita akan kembali ke poin ini nanti. Saudara-saudara, surat yang Paulus tulis dalam pembacaan kita untuk jemaat di Roma adalah masa pertumbuhan jemaat di Spanyol dan Roma. Paulus menginginkan dukungan dari jemaat Roma. Dia berpikir bahwa kesatuan dalam jemaat Roma akan membawa lebih banyak orang percaya di Spanyol. Tetapi relasi antara Yahudi dan non-Yahudi adalah permasalahan besar. Ada ketegangan rasial antara kedua grup ini di dalam jemaat Roma. Orang Yahudi mengira dirinya sendiri sebagai bangsa terpilih dan non-Yahudi merasa bahwa orang Yahudi hanyalah imigran dan non-Yahudi harus memiliki posisi yang tinggi dalam gereja. Ini adalah tantangan besar bagi jemaat Roma, yaitu kesatuan. Paulus berpikir bahwa dia tidak bisa mengabarkan Injil dengan baik di Spanyol ketika jemaat di Roma tidak bisa bersatu. Karena itu Paulus menulis surat ini bukan hanya untuk Yahudi Kristen, tetapi juga untuk non-Yahudi. Surat Roma adalah sebuah pesan praktis dari Paulus supaya jemaat di Roma bisa menjadi satu. Sebab tanpa kesatuan di Roma, Paulus tidak dapat menyebarkan Injil di jemaat yang lain. Apa pesan Paulus? Hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Ini adalah pesan pertama dalam bacaan kita. Ini adalah sebuah pesan yang agak sulit untuk dilakukan. Kenapa tulus atau jangan pura-pura? Karena kita ada di dalam Kristus dan diselamatkan oleh karunia, maka kita tahu bahwa hubungan kita dengan Allah bukanlah berdasarkan prestasi kita. Kita memberikan kasih dari kasih yang sudah kita terima. Kita tidak membagi kasih kita kepada sesama manusia untuk memperoleh reputasi yang baik. Karena itu Paulus berkata di ayat 17, hati-hatilah dalam melakukan apa yang benar di mata semua orang. Berbeda saudara dengan terjemahan versi yang baru yang berkata, lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Kita melakukan segalanya hanya untuk Tuhan. Tetapi Paulus mengenali kesulitan dalam hidup dengan damai dengan beberapa orang. Karena itu Paulus berkata, sedapat-dapatnya hal ini berarti bahwa orang percaya juga punya batasan dalam iman mereka.
Namun, bahkan dalam hal ini, Paulus masih tetap meminta kita untuk membalas musuh kita dengan damai dan kasih. Kita harus mencoba yang terbaik. Ini adalah jalan Kristus, yang adalah mentalitas dari orang yang berada dalam Kristus, di mana karunia adalah hukumnya. Roma pasal 12 ini sangat menarik untuk kita baca. Isinya adalah contoh praktis mengenai bagaimana kita bisa menjalankan kasih Allah dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita sudah membaca bahwa pesannya adalah lebih banyak lakukanlah daripada jangan lakukan. Ini artinya lebih banyak aksi positif untuk mengubah perasaan negatif. Ini berarti kita harus tetap melakukan perbuatan positif daripada melarang ataupun berhenti melakukan. Mari kita isi data-data dari Roma 12 ini yang menyatakan atau mengajak kita untuk melakukan. Yaitu, hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara, saling mendahului dalam memberi hormat. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, bertekunlah dalam doa, bantulah dalam kekurangan orang-orang kudus. Usahakanlah dirimu untuk selalu memberi tumpangan. Berkatilah siapa yang menganiaya kamu. Bersukacitalah dengan orang yang bersukacita. Menangislah dengan orang yang menangis. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu bersama. Arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Kemudian kita bandingkan dengan perkataan jangan lakukan, yaitu janganlah hendaknya kerejenanmu kendor. Janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi. Janganlah menganggap dirimu pandai. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Janganlah menuntut kejahatan. Kalau kita perhatikan, maka kita tahu lebih banyak hal di dalam daftar lakukan daripada jangan lakukan. Apa artinya? Sekarang marilah kita ke konteks kita, yaitu kita hidup dalam sebuah jemaat. Kadang-kadang kita bertengkar atau kita berbeda pendapat dengan saudara-saudara kita. Ini adalah normal, itulah hidup. Tetapi sebagai jemaat yang bertumbuh, kalau kita ingin lebih bertumbuh lagi, maka kita harus baik di dalam untuk bisa meraih orang di luar. Seperti kata Paulus, dia tidak bisa pergi lebih jauh lagi kalau jemaat di Roma tidak benar. Kalau inti dari gereja kuat, maka pasti banyak orang yang akan datang ke gereja kita. Ini juga berarti bahwa perubahan dan kasih berasal dari lakukan dan bukan jangan lakukan. Siapa yang akan melakukannya? Ya kita. Kita harus melakukan apa yang ada di dalam daftar lakukan itu dan bukan yang lain. Saya tahu bahwa pasti ada saja yang akan mengatakan harusnya si ini mendengarkan khotbah ini. Atau si A harus melakukan khotbah ini. Justru inilah pesannya. Perubahan berasal dari lakukan dan kita sendirilah yang harus melakukan. Paulus juga berkata lebih lanjut, tetapi jika seteremu lapar, berilah dia makan. Jika ia haus, berilah ia minum. Dengan berbuat demikian, kamu menumpukan bara api di atas kepalanya. Artinya, kalau kita tetap melakukan hal baik, sementara yang lain melakukan hal yang jahat, maka sebenarnya kita sedang memberi malu kepada pihak yang lain. Nah, saudara-saudara, kita kembali pada cerita pertama. Perubahan dalam cerita Lili, sekali lagi itu datang dari dirinya sendiri. Dia memiliki tujuan lain memang, tetapi akhirnya, seperti apa yang Dr. Huang katakan,
satu-satunya racun ada di dalam hatinya. Kalau kita mengubah orang lain, maka kita juga harus pertama kali mengubah sikap kita. Hal ini sulit untuk dilakukan, namun bukan tidak mungkin. Saudara-saudara yang Kristus kasihi, melalui renungan saat ini, Paulus memberi kita kekuatan untuk melakukan hal yang baik, untuk memperlihatkan kasih kita termasuk orang yang memusuhi kita. Sebab dalam sebuah konflik, saudara tidak bisa menunggu bahwa pihak yang lain akan berubah, selain Andalah yang harus bisa mengubah dan memperbaiki sikap Anda. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.